Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya ialah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini guna melaksanakan salat tarawih yang insyaallah akan dilakukan dengan salat zikir secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam melalui kehidupan yang sementara ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, seperti biasa sebelum kita mendengarkan ceramah tarawih, izinkan kami selaku panitia pada Amal Ramadan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait laporan keuangan gerak Amalia Ramadan Masjid Tua Al-Batangka tanggal 18 Maret 2024 atau 8 Ramadan 1445 Hijriah. Kami awali dari jumlah saldo kas sebesar Rp9.069.100. Adapun penerimaan isi kotak amal malam ke-8 sebesar Rp562.000. Jadi jumlah penerimaan sebesar Rp562.000. Pengeluaran biaya rutin tarawih sebesar Rp750.000, sehingga saldo hingga malam hari ini yakni sebesar Rp8.881.000. Selanjutnya, adapun nama-nama yang akan menjalankan buka puasa besok atau 9 Ramadan 1445 Hijriah. Yang pertama, Nyonya Dr. Muhammad Ridwan S.A. Legiong Estos MPD. 2. Nyonya Dr. Andes Wahid Hashim Lukman Dengkap PMSI. 3. Nyonya Muhammad Wahyu Paraman Lupa SFC. 4. Bapak Abdullah Ghafur Dentata. 5. Nyonya Berkatir Esibali. 6. Nyonya Darwis Bunga. 7. Nyonya Dirimpi Nurdin. 8. Nyonya Dr. Andes Suaib. 9. Nyonya Abdi Hamid Deburang. 10. Nyonya Hendra Denizde. 11. Nyonya Ser Detora. 12. Nyonya Astir Demanya. 13. Nyonya Harto Degading. 14. Ibu Hairana Denjitu. Dan yang terakhir atau ke-15 yakni Ibu Hasni Detarim. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih pada para donatur dan jemaah sekalian telah menjalankan buka puasa sore tadi. Mudah-mudahan Allah membalas apa yang telah kita niatkan dengan pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Selanjutnya, mari bersama kita saksikan penampilan dari santri PPI Masjid Tua Al-Batangka, yakni Budiman, Farhan, Bilal dan Abrar yang akan membacakan surah Al-Fil. Untuk pada kali dipersilakan berdiri ke atas. Bismillah.
Alhamdulillah pada hari ini ada amanah dari Khairul Amal dari untuk memberikan sedekah kepada habis kita, dan ini masih akan ditingkatkan pundi-pundinya. Berarti satu-satu ya. Kali ini memang kalau masih grogi perlu lampu ya, dibantu oleh teman kiri di kanannya. Karena ini untuk membiasakan tampil. Dan saya bertanya, ini siapa namanya? Bilal. Ya, ini sahabat Nabi atau bukan? Ada apanya? Ada hadisnya. Alhamdulillah, mamanya sudah menyaksikan anaknya tampil di hadapan kita, di hadapannya sudah bimbang. Ya, ini Farhan, ya, ini Farhan juga, ya, dia juga sudah tampil. Tidak tampil, ya. Mudah-mudahan nama Allah perjalanan melalui prospek ini Budiman, ya, Budiman mama alhamdulillah anak ibu sudah tampil di hadapan ibu di sekolah. Sudah tampil di hadapan mimbar masjid kuat menghafal Al-Quran. Dan ini adalah amanah dari Khairul Amal dari untuk menjaga anak-anak kita. Isi lagi dalam mau Jerman, kemana? Iya, sungkin. Banyak betul. Telah tadi pengambilan dari santri DPT Masjid Kuala. Selanjutnya kami akan mendengarkan ceramah kami yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Ramli OSPDI dan insyaallah akan melanjutkan dengan pelaksanaan sholat tarawih dan video yang dipimpin oleh Ustaz Nurul Kamal. Burung Ustaz Ramli OSPDI telah berada di tengah kita. Begitu kepada Bapak Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah, di dalam bulan suci Ramadan ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Nabi kita yang patut kita teladani
dalam bulan yang agung dan suci. Sebagaimana telah disampaikan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas, bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok manusia yang sangat dermawan. Wa kana ajwadan nas ma yakunu fi ulum. Dan kedermawanan dari baginda Nabi kita itu sangat nampak, sangat jelas di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, Bapak Ibu, kedermawanan dari baginda Nabi kita itu bagaikan angin yang berhembus. Dan di dalam bulan suci Ramadan hembusannya sangat-sangat kencang. Harta yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, penting bagi kita untuk memanagenya, penting bagi kita untuk mengatur sebaik-baiknya. Sebab boleh jadi harta itu akan menjadi penyelamat bagi kita, menjadi penyebab bagi kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi harta yang kita punya itu akan menjadi lawan yang akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada kiamat, melainkan padanya akan ditanya 4 hal. Dia apa salah lalu kemenangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah al-malu, harta yang kita punya. Dari mana harta itu kita dapatkan dan kemana pula ia kita belanjakan. Angkimai tigampang, kimai toni kipasu. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Itulah mengapa baginda Nabi kita itu memberikan pendidikan yang sangat indah kepada sahabat-sahabatnya. Suatu ketika Nabi kita duduk bersama dengan para sahabat. Lalu Nabi bertanya, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta yang dipunya oleh saudara-saudaranya? Para sahabat pada waktu itu serentak menjawab. Lalu dia pun mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya setiap kami ini lebih mencintai apa yang kami punya. Sebab buat apa kami cinta kalau bukan jika dia punya? Tapi apa jawaban baginda Nabi kita, Bapak Ibu? Nabi sampaikan, wahai sahabat, kau ketahuilah bahwa sesungguhnya harta yang engkau punya adalah apa yang telah engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah engkau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita berikan dalam bentuk sebuah buka puasa, yang kita berikan melalui celengan yang lewat di hadapan setiap malam, yang kita infakkan kepada santri habis kita seperti yang tadi disebut luar biasa. Itulah hakikat harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang kita simpan itu pada hakikatnya bukan kita yang punya, Bapak Ibu. Boleh jadi kalau kita pergi belanja ke mall, di jalan diambil sama pencopet, maka harta itu sudah menjadi miliknya pencopet. Ataukah ketika kita semua ini Bapak Ibu meninggal dunia, maka harta yang kita simpan itu siapa yang punya? Sudah punya anak dan cucu kita, sudah punya ahli waris kita. Lantas yang mana yang kita punya? Yang kita punya adalah apa yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula baginda Nabi kita memberikan pendidikan yang sangat indah kepada istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Nabi kita menyembelih seekor kambing, menyembelih seekor bende Nabi kita. Setelah kambing ini dia sembelih, lalu dia pun sampaikan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini kambing sudah saya sembelih, silakan dagingnya engkau bagikan kepada fakir miskin. Lalu Nabi kita meninggalkan rumahnya. Setelah Nabi kita kembali, lalu dia pun bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana dengan daging kambing yang saya suruh bagi-bagikan tadi?
Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasul, zahaba kulluhu illa katifaha. Semua daging kambing itu habis saya bagi-bagikan kepada fakir miskin kecuali kaki depannya. Sebab Nabi itu Bapak Ibu paling suka makan kaki depannya kambing. Ini juga contoh untuk ibu-ibu yang ada di belakang dan calon ibu-ibu. Kalau ada sesuatu yang sangat nasenangi suami kita, itu yang selalu kita siapkan untuk suami kita. Misal suami kita paling suka makan contoh, sering-sering berikan contoh suami kita. Tidak ada watak, pinjam lagi dulu. Suami kita itu dibayar itu. Selalu memberikan yang terbaik untuk baginda dari kita Muhammad SAW. Kita kembali ke hadis tadi. Lalu apa jawaban baginda Nabi kita kepada Aisyah? Wahai Aisyah, bahya kulluhu illa katifaha. Semua daging kambing itu telah tertinggal kepada kita kecuali kaki depannya, dibalik oleh Nabi Bapak Ibu. Karena Aisyah tadi sampaikan semua daging kambing habis bisa bagi-bagikan kecuali kaki depannya. Lalu Nabi sampaikan tidak, semua daging kambing itu telah tertinggal kepada kita kecuali kaki depannya. Saya tanya dulu ibu-ibu, dapat toki hadiah malam ini Bu? Kalau kita minum apa maksudnya ini perkataannya Nabi? Nama hari ini Nabi tadi Aisyah kan sampaikan semua daging kambing habis lapus nih kecuali kaki depannya. Nabi sampaikan tidak, semua daging kambing itu ada sama kita kecuali kaki depannya. Apa maksudnya? Dapat tolong hadiah nih ibu-ibu. Ayah selalu maksudnya adalah pahalanya. Bahwasanya ada apa yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat jelas mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kita simpan-simpan itu belum jelas apakah akan mendatangkan kebaikan ataukah tidak. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Di kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan sedikit keutamaan, atau saya lebih condong mengatakan keajaiban dari harta yang kita infakkan di jalan Allah, wabil khusus di dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, janji Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita semua, wahai pada maman, yamhaqallahu riba wa yubis sadaqah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memusnahkan yang namanya riba dan akan menumbuh kembangkan sedekah. Itulah mengapa Bapak Ibu sampai hari ini kita belum menjumpai ada orang yang sangat dermawan, lalu dia melarang hidupnya, lalu dia jatuh bangkrut, jatuh miskin. Malah justru orang yang suka berinfak di jalan Allah. Maka harta yang yang masih tersisa itu dijaga oleh Allah. Harta yang masih tersisa itu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harta kita manfaatkan di jalan Allah. Ketika kita semua berada di alam barzakh, tertimbun di bawah tanah yang amat sangat gelap, maka tidak ada cahaya yang jauh lebih terang Bapak Ibu dibandingkan daripada cahaya harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kebanyakan orang yang berada di alam barzakh itu berteriak sejadi-jadinya ingin kembali ke dunia. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau tunda kematianku ini, engkau kembalikan aku ke dunia, mana kau masih kata dulu, walaupun hanya 1 detik saja. Apa yang kita minta kepada Allah Bapak Ibu? Apa kita minta kembali ke dunia untuk puasa? Bukan. Apa kita minta kembali kepada Allah untuk sholat haji? Bukan. Tapi yang kita minta kepada Allah adalah fasaddaqah. Saya akan bersedekah di jalan Allah. Ayat ini dijelaskan oleh ulama kita. Mengapa sedekah yang kita sebutkan? Karena pada waktu itu semua kebaikan-kebaikan dari harta yang kita infakkan di jalan Allah dinampakkan di hadapan Allah, dinampakkan di hadapan kita semua Bapak Ibu. Salah satu di antaranya akan menjadi cahaya yang paling terang di alam kubur kita. Maka
Kebanyakan manusia itu berteriak kembali ke dunia agar dia bisa memulakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika kita semua berada di padang mahsyar, semua manusia dikumpulkan, kata baginda dari kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya bahwa sungguh si toyen hanya matangna Allah lana besu misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bila hanya matangna Allah siaga ulunta tinggal 1 mil. Mil itu Bapak Ibu bahasa Arab artinya celah mata yang biasa dipakai ibu-ibu, yang panjangnya hanya kurang lebih 1 jengkal. Lalu Nabi sampaikan di antara kalian ada yang akan mengulangkan keringatnya sampai di mata kakinya. Dia tahu sadar lepas subuh-subuh sakit kalantu. Ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai di lehernya, bahkan ada pula yang akan ditenggelamkan oleh keringatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan, yang akan mendapatkan payung, di mana pada waktu itu tidak ada lagi payung kecuali payung yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara 7 yang disebutkan oleh baginda Nabi kita adalah orang yang bersedekah di jalan Allah melalui tangan-tangan kanannya, tapi tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dalam artian ia ikhlas semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ternyata harta yang kita infakkan di jalan Allah itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita infakkan di jalan Allah diumpamakan oleh baginda Nabi kita seperti air yang akan memadamkan bara api. Bapak Ibu, coba kalau kita menyaksikan ada bara api lalu disiram dengan air Bapak Ibu, maka kita akan menyaksikan api akan padam. Begitulah sedekah kata baginda Nabi kita yang akan memadamkan api kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah inilah yang akan mendatangkan ampunan, dan dengan ampunan Allah seorang hamba mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya, dan hanya dengan rahmat dan kasih sayang Allah seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga kita mampu memanage, mengatur harta yang merupakan titipan Allah untuk kita wafatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya, terkhusus dan terutama di dalam bulan suci Ramadan. Semoga harta yang kita punya menjadi penyebab insyaallah kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian usia singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan motivasi bagi kita sehingga insyaallah harta yang kita punya senantiasa bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.